Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa pada perkuliahan ini. Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat dalam belajar sehingga seluruh kegiatan pembelajaran yang telah kita tetapkan ini dapat Anda ikuti dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan ini, materi perkuliahan kita adalah literasi keuangan di sekolah dasar. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa literasi keuangan merupakan salah satu literasi yang dijadikan sebagai program dalam gerakan literasi sekolah. Oleh karena itu, maka kita coba dalam perkuliahan kita pada mata kuliah pendidikan IPS ini, kita coba integrasikan literasi keuangan ini dalam proses pembelajaran IPS di sekolah dasar. Apa itu literasi keuangan? Ya, jadi kita harus memahami konsep tentang literasi keuangan itu sendiri. Literasi keuangan yaitu literasi keuangan ini berangkat dari bahwa anak-anak harus belajar tentang dasar-dasar literasi keuangan, ya, seperti memahami apa itu uang dan fungsinya, kemudian juga bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengelola uang dengan bijak, termasuklah menabung atau juga mengelola pengeluaran dan menghindari pemborosan. Literasi keuangan juga dapat membantu para peserta didik kita untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik di masa depan dan menjadi orang dewasa yang lebih bertanggung jawab secara finansial. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan ini berkaitan dengan bagaimana atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengelola keuangan. Ya, siswa belajar literasi keuangan ini akan tahu apa itu uang dan fungsinya untuk apa, kemudian juga bisa membedakan antara apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. Ya, literasi keuangan itu, ya, ini coba kita lihat satu persatu. Literasi keuangan adalah memahami apa itu uang dan fungsinya, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengelola uang dengan bijak, termasuk menabung, mengelola pengeluaran, dan menghindari pemborosan. Nah, apa saja bentuk-bentuk literasi keuangan yang kita dapat ajarkan kepada anak didik di sekolah dasar? Yang pertama adalah pengertian uang. Jadi anak-anak harus tahu tentang uang, ya. Jadi uang tidak hanya bersifat nominal, tetapi uang itu untuk apa dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan apa, ini harus dijelaskan, ya. Jadi uang bukan hanya digunakan untuk berbelanja saja, tetapi apa saja yang bisa dilakukan dengan uang. Berikutnya adalah mengenali kebutuhan, ya, dan juga keinginan. Jadi kita harus bisa melatih anak untuk dapat membedakan mana yang butuh dan mana yang hanya berupa keinginannya, sehingga uang yang dimiliki oleh anak itu mampu terdistribusi dengan baik. Berikutnya, bentuk literasi keuangan yang dapat diajarkan kepada anak, ada konsep inflasi, ya. Anak-anak perlu belajar tentang konsep inflasi, ya. Bagaimana inflasi ini mempengaruhi nilai mata uang, ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh anak dengan uang mereka ketika terjadi inflasi. Jadi inflasi itu seperti apa, itu juga harus disampaikan kepada anak. Berikutnya adalah perbankan, ya. Jadi anak-anak juga harus mengenal dengan lembaga-lembaga keuangan, ya, baik yang konvensional maupun syariah, serta produk-produk yang bisa dimanfaatkan untuk literasi keuangan ini dari layanan perbankan yang ada. Berikutnya adalah kewaspadaan terhadap penipuan, ya. Seperti hari ini misalnya, ya, banyak penipuan-penipuan yang
terjadi yang mengatasnamakan mengatasnamakan investasi misalnya ya. Nah, dengan adanya literasi keuangan ini, anak-anak akan belajar tentang bagaimana cara menghindari agar tidak terjadi penipuan keuangan. Apakah mungkin misalnya dalam waktu singkat orang akan mendapatkan keuntungan lebih dari 100% dari modal yang diberikan ya. Nah, ini tentu perlu suatu proses berpikir bagaimana memutuskan apakah akan berinvestasi di layanan itu atau tidak ya. Kemudian ada pengelolaan keuangan ya. Jadi anak-anak perlu belajar tentang cara mengelola uang secara bijak ya. Jadi termasuk menabung misalnya seperti itu ya. Sejauh ini di sekolah-sekolah telah dibuat program menabung ya. Jadi di awal pembelajaran itu, di awal tahun pelajaran siswa diajak untuk menabung. Nanti di akhir tahun pelajaran tabungannya akan ditarik dan diberikan kepada siswa dan akan digunakan oleh siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kita lanjutkan. Cara mengajarkan literasi keuangan. Nah, ini kita perlu tahu apa saja yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengajarkan literasi keuangan ya, agar supaya literasi keuangan ini dapat terlaksana program-programnya dengan baik di sekolah. Pertama adalah mengajak anak untuk diskusi tentang keuangan dan memberikan contoh nyata dalam kehidupan ya. Jadi ajarkan anak tentang nilai uang ini dan bagaimana menghitungnya begitu ya. Jadi misalnya ada uang 10.000 atau 20.000. Nah, 20.000 dan 10.000 ini ya, nilainya seperti apa ya? Apakah besar, apakah kecil ya? Kalau besar nanti dikelola seperti apa, kalau kecil nanti akan digunakan untuk apa. Berikutnya adalah mengajarkan cara menabung dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Jadi kita harus memberikan contoh-contoh nyata kepada anak mana yang termasuk keinginan, mana yang termasuk kebutuhan ya. Misalnya anak ingin membeli sepatu baru, apakah itu termasuk kebutuhan atau keinginan ya. Hanya karena melihat teman-temannya menggunakan sepatu baru, kemudian anak ingin juga membeli sepatu baru. Nah, maka proses berpikir seperti ini harus kita latih kepada anak agar anak dapat memutuskan ya, atau membuat keputusan tentang sebuah keinginan atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikutnya adalah menggunakan media yang menarik dan menyenangkan. Nah, hal-hal seperti ini dapat memancing keingintahuan peserta didik dalam belajar literasi keuangan. Oleh karena itu, maka pilihlah media-media pembelajaran yang menarik untuk dapat digunakan oleh peserta didik kita. Berikutnya, mengajarkan konsep pengelolaan keuangan secara bijak ya. Jadi anak harus diberikan latihan ya, agar mampu mengelola keuangan secara bijak ya. Misalnya ketika anak mendapatkan uang saku 10.000 dari orang tuanya, nah ini bagaimana mengelola uang 10.000 ini digunakan untuk apa saja? Apakah 10.000 ini dihabiskan untuk membeli jajan, atau 10.000 ini juga bisa dimanfaatkan untuk menabung ya, atau juga bersedekah misalnya seperti itu. Jadi ini harus diberikan informasi kepada siswa. Berikutnya adalah mengajarkan anak tentang investasi ya. Jadi anak-anak harus kita beritahu tentang investasi ya. Misalnya berinvestasi menggunakan layanan perbankan ya. Anak-anak diajak untuk menabung di sebuah bank ya, yang kemudian uangnya dari uang jajan kah atau dari uang-uang yang lain nanti akan disetorkan ke bank untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita harus memahami juga literasi keuangan ini harus dilaksanakan dengan metode pembelajaran yang tepat ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru menggunakan metode pembelajaran yang tepat
tepat untuk pembelajaran literasi keuangan ini. Pertama adalah mengajak siswa untuk diskusi tentang keuangan ya. Jadi ajaklah anak diskusi tentang uang ini gitu ya. Dan membicarakan uang kepada anak itu jangan dianggap sesuatu yang tabu yang tidak boleh dibicarakan ya. Justru hari ini kita harus memberikan pembelajaran kepada anak tentang uang itu ya. Jadi uang itu dikelola seperti apa, tujuannya untuk apa, itu harus mulai diberikan kepada siswa. Berikutnya adalah menggunakan media yang menarik dan menyenangkan ya, misalnya dengan kuis ya, kuisnya diintegrasikan dengan perangkat teknologi misalnya seperti itu juga bisa menantang siswa untuk belajar literasi keuangan ini. Berikutnya adalah kita dapat mengajarkan siswa cara menabung ya. Cara menabung baik dibantu oleh guru ya, tabungannya dikelola oleh guru atau menggunakan layanan-layanan perbankan. Kemudian mengenalkan mata uang ya. Jadi tidak hanya siswa dikenalkan rupiah saja, tetapi ada mata uang yang lain yang saat ini mempengaruhi perekonomian seluruh dunia ya. Misalnya kenapa banyak negara-negara yang bertransaksi menggunakan dolar Amerika ya, menggunakan mata uang Jepang yen misalnya, atau menggunakan uang Arab Saudi ya, rial misalnya seperti itu. Jadi ini harus dikenalkan kepada anak-anak. Berikutnya adalah gunakan metode pembelajaran yang dapat dapat mengajarkan mana yang merupakan kebutuhan, mana yang berupa keinginan. Kemudian mengajarkan konsep pengelolaan uang secara bijak. Dan yang terakhir, mengajarkan tentang investasi kepada anak. Baik, itulah materi singkat kita pada pertemuan ini. Silakan Anda lanjutkan pembelajaran berikutnya di e-learning yang telah disiapkan ya. Kerjakan tugas-tugas yang diberikan, jangan melebihi batas waktu yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.